Bayern Munchen menang meyakinkan 4-0 atas Eintracht Frankfurt. Kemenangan ini membuat Die Roten semakin kukuh di puncak klasemen Bundesliga. Bayern Munchen menjamu Eintracht Frankfurt di Allianz Arena pada laga lanjutan Liga Jerman. Duel berjalan sengit di awal babak pertama. Tuan rumah punya peluang di menit 14 sepakan Thomas Müller, tapi masih bisa diamankan ke Eintracht. Bayern Munchen perlahan bisa memegang kendali jalannya laga. Mereka akhirnya memecah kebuntuan di menit akhir babak pertama. Sané menusuk di sisi kiri kotak penalti. Ia bisa melepas umpan tarik sebelum ditutup Kevin Trapp. Michael Olise menyontek bola kiriman Sané menjadi gol di menit 45+3. Bayern Munchen unggul 1-0 saat jeda babak pertama. Selepas jeda, Bayern Munchen tidak mengendurkan serangan. Mereka menggandakan keunggulan di menit 61. Unggul 2 gol, Bayern Munchen semakin nyaman menguasai bola. Jamal Musiala mencetak gol ketiga di Bavaria pada menit ke-83. Pesta gol Bayern Munchen pada laga ini ditutup oleh Serge Gnabry di menit 90+2. Terbebas di sisi kiri kotak penalti, ia bisa melepas tembakan yang melewati sela-sela kaki dari Kevin Trapp. Bayern Munchen mengakhiri 90 menit dengan menang 4-0. Hal ini membuat Bayern Munchen semakin kukuh di puncak klasemen Bundesliga. Duel Manchester City versus Liverpool dalam lanjutan Premier League digelar di Etihad Stadium. Tim tamu mencetak 2 golnya di laga ini pada babak pertama. Mohamed Salah membuka keunggulan Liverpool pada menit 14. Dominik Szoboszlai kemudian menambah gol untuk tim tamu. Dengan kemenangan ini, The Reds mengumpulkan 64 poin di puncak klasemen Liga Inggris dengan 26 pertandingan. Tim arahan Arne Slot itu unggul 11 poin atas Arsenal yang sehari sebelumnya dikalahkan West Ham United. Sementara itu, Manchester City masih tertahan di peringkat keempat dengan 44 poin atau berjarak 20 poin dari Liverpool. Real Madrid menekuk Girona 2-0 dalam lanjutan Liga Spanyol musim ini. Tambahan 3 poin membuat mereka terus menekan Barcelona yang sedang duduk di puncak klasemen. Real Madrid membuka keunggulan di menit 41 via tembakan spektakuler Luka Modric di luar kotak penalti. Gol kedua dicetak oleh Vinicius Junior di menit 83. Hasil ini membuat Real Madrid kembali ke peringkat 2 dengan 54 poin, kalah selisih gol dari Barcelona yang ada di puncak, sementara Girona ada di urutan 12 dengan 31 poin. Juventus mengalahkan Cagliari 1-0 dalam laga pekan ke-26 Liga Italia musim ini. Kemenangan ini menjaga posisi Bianconeri di 4 besar untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Gol tunggal Bianconeri dicetak oleh Dusan Vlahovic yang memanfaatkan keteledoran Yeremina di menit ke-12. Tim asuhan Thiago Motta kini telah mengumpulkan 49 poin, tertinggal 8 poin dari Inter Milan yang ada di peringkat pertama. Sementara Cagliari ada di urutan 15 klasemen sementara dengan 25 poin. Paris Saint-Germain melanjutkan catatan yang belum terkalahkan di Liga Prancis musim ini dengan menukuk Lyon 3-2 di pekan ke-23. Kemenangan ini semakin mempertegas dominasi Les Parisiens. Paris Saint-Germain membuka keunggulan di menit 53. Achraf Hakimi menuntaskan umpan tarik Bradley Barcola dengan tembakan ke sudut kiri gawang Lyon yang tak mampu dihalau kiper Lucas Perry. Tim tamu menggandakan skor di menit 59. Ousmane Dembele menggiring bola masuk ke kotak penalti Lyon usai menerima umpan pendek kepicak ke Kvaratskhelia dan mengakhiri aksinya dengan tembakan ke sudut kiri yang kembali memperdaya Perry. Lyon menipiskan jarak di menit 83. Namun Achraf Hakimi kembali membawa PSG unggul 3-1 pada menit 85. Gol sundulan Corentin Tolisso di injury time babak kedua hanya mampu menipiskan jarak menjadi 3-2 untuk Lyon. Tambahan 3 poin membuat PSG duduk nyaman di puncak klasemen dengan 59 poin, unggul 13 poin dari Marseille yang ada di posisi kedua. Sementara Lyon tertahan di peringkat 6 dengan 36 poin. Mohamed Salah berperan besar dalam kemenangan Liverpool atas Manchester City lewat gol dan asisnya
Mohamed Salah mengukir sejumlah catatan spesial. Berikut sejumlah catatan spesial dini yang ditorehkan Mohamed Salah usai bikin gol dan assist dalam pertandingan melawan Manchester City seperti dirangkum oleh BBC. Inter Milan makin mendekatkan diri dalam persaingan Scudetto. Lautaro Martinez mengingatkan fans agar tidak boleh meragukan Nerazzurri. Kami tahu baru saja mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan. Kami memahami para fans. Kami berkonsentrasi pada pekerjaan dan berbicara satu sama lain. Terpenting adalah skuad tetap bersatu dan memberikan segalanya untuk Inter. Orang-orang tidak boleh meragukan bahwa grup ini akan memberikan segalanya untuk Inter, tegasnya. Kontroversi terjadi saat penalti Everton di menit-menit akhir melawan Manchester United dibatalkan. Back the Toffees Ashley Young menyindir dengan kata-kata Jose Mourinho. Setan Merah mengomentarinya. Usai laga, Ashley Young membuat sindiran di media sosial. Mantan back MU itu mengutip kata-kata yang pernah dilontarkan Jose Mourinho. Saya memilih untuk tidak berbicara. Ketika saya bicara, saya akan berada dalam masalah besar. Saya tak mau berada dalam masalah yang besar, tulisnya di X. Rencana Manchester United untuk merekrut Victor Osimhen di musim panas nanti nampaknya tidak akan berjalan mulus. Rival mereka Chelsea dilaporkan juga berminat pada striker milik Napoli tersebut. Laporan Napoli Magazine mengklaim bahwa Enzo Maresca mendambakan Osimhen untuk memperkuat lini serang Chelsea. Chelsea selangkah di depan Manchester United untuk transfer Osimhen. Di musim panas 2024 kemarin, Chelsea sempat intens menjalani komunikasi dengan agen sang striker. Namun sayang mereka gagal mencapai kesepakatan pada saat itu. Baik MU maupun Chelsea harus siap dana yang tidak sedikit untuk mendapatkan jasa sang striker. Ia punya klausul rilis sebesar 75 juta euro yang harus ditebus Napoli pada musim panas nanti. Ada kabar buruk datang bagi Chelsea. Winger incaran mereka Kaoru Mitoma punya harga yang sangat mahal untuk ditebus di musim panas nanti. Menurut laporan dari Kauk Offside, Brighton sebenarnya ogah untuk melepaskan Mitoma ke Chelsea ataupun klub lain. Winger timnas Jepang itu dianggap salah satu pilar The Seagulls saat ini. Kepergiannya bakal membuat sistem permainan mereka kacau. Situasi ini membuat manajemen Brighton cukup enggan untuk membiarkan Mitoma pergi ke klub lain. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa manajemen Brighton tidak sepenuhnya menutup pintu untuk transfer Mitoma. Mereka dikabarkan siap bernegosiasi dengan Chelsea ataupun klub manapun yang menginginkan sang winger, asalkan mereka siap keluar uang dalam jumlah yang sangat besar untuk sang pemain. Laporan itu mengklaim bahwa The Seagulls mematok harga sekitar 80 juta pound sterling untuk jasa sang winger. Harga ini diklaim bakal membuat Chelsea berpikir dua kali untuk merekrutnya. Sebuah rumor baru beredar terkait masa depan Marcus Rashford. Sang penyerang dilaporkan akan pindah ke Barcelona pada musim panas nanti. Menurut laporan Picha Jazz, Rashford sejak awal ingin bergabung dengan Barcelona. Ia sudah lama mendambakan bermain di Liga Spanyol. Kebetulan ia sangat menyukai Barcelona karena sejarah dan prestasi mereka. Itulah mengapa selepas masa peminjamannya selesai di Aston Villa, ia tidak akan kembali ke MU dan akan mengusahakan pindah ke Barcelona. Bak Gayung bersambut, keinginan Rashford untuk pindah ke Barcelona mendapatkan respon positif dari Hansi Flick. Manajer Barcelona itu dikabarkan juga menyukai gaya bermain Marcus Rashford. Ia menilai sang winger timnas Inggris itu bisa membuat lini serang Barcelona semakin mematikan di musim depan. Alhasil ia meminta manajemen Barcelona untuk mencoba memproses transfer sang winger di musim panas nanti. Setan Merah berharap bisa menjual sang winger di kisaran 40 juta euro pada musim panas nanti. Manajer Liverpool Arne Slot dilaporkan telah mengidentifikasi mantan bek Manchester City yakni Jeremy Frimpong sebagai pengganti Trent Alexander-Arnold di Anfield. Kabar ini diklaim oleh Tim Talk, namun laporan itu menyebut bahwa Frimpong bukan tipe pemain yang sama seperti Trent Alexander-Arnold. Sebab Frimpong tidak punya kemampuan mengumpan seperti Trent, ia juga tidak sekreatif bek timnas Inggris tersebut. Robert Lewandowski dikabarkan mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak di Barcelona setelah mencapai sebuah milestone.
Menurut laporan dari Sport, Barcelona menyelipkan sebuah klausul ketika memboyong Robert Lewandowski dari Bayern Munchen pada 2022 yang menyatakan bahwa mereka bisa memutus kontrak striker Polandia itu di akhir 2024-2025 jika ia gagal tampil setidaknya 55% pertandingan. Namun karena reguler bermain untuk tim Hansi Flick, bintang 36 tahun itu justru mengaktifkan klausul lain yang memperpanjang kontraknya hingga 2026. Perpanjangan kontrak ini sudah dipersiapkan selama berminggu-minggu dan Lewandowski bahkan dilaporkan mempertimbangkan untuk mengakhiri karir gemilangnya di Barcelona. Tapi mengingat ia masih produktif di usia yang tidak lagi senja, Lewandowski mungkin belum akan mau gantung sepatu dalam waktu dekat. Manchester United berambisi mendatangkan Son Heung-min dari Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas 2025. Namun setan merah bukan satu-satunya klub yang mengincar bintang asal Korea Selatan tersebut. Namun menurut Vicajes, MU bersiap mengajukan tawaran menarik untuk meyakinkan Tottenham agar melepas Son Heung-min. Give Me Sport mengungkapkan bahwa Son Heung-min merupakan target potensial bagi MU, tetapi masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi kesepakatan ini. Selain MU, klub-klub kaya dari Liga Pro Saudi tertarik untuk memboyong Son Heung-min. Al-Ittihad dan Al-Hilal dikabarkan siap menawarkan 50 juta euro untuk mendatangkan sang pemain. Dengan usia Son yang sudah berusia 32 tahun, tawaran sebesar itu bisa menjadi pertimbangan bagi Tottenham untuk melepasnya. Kendati MU merupakan satu di antara klub terkaya di dunia, mereka tetap harus berpikir matang sebelum mengeluarkan dana untuk Son. Apalagi MU sebenarnya lebih membutuhkan penyerang tengah murni ketimbang seorang pemain sayap.